Nggak usah pakai cam, nanti lambat jadinya sinyalnya. Iya, terima kasih. Oke, jadi gini Bang Rudi, program saya ini baru bisa live. Kemarin cuman upload debat ya kan. Inilah baru bisa live, baru belajar live, baru bisa. Jadi kemarin udah saya mengundang Tante Uti. Memang saya sudah berniat berdebat keras ya dengan beberapa orang debater senior lah, saya bilang begitu, seperti Tante Uti, Bang Rudi, Bang Luga. Karena bagi saya justru hanya ingin mungkin ngobrol atau menjadikan narasumber atau mempertanyakan statement, memastikan apa benar Bang Rudi berkata begini, apa benar Tante Uti berkata begini, gitulah. Ya. Dan kira-kira begini, kenapa saya mengundang Bang Rudi? Ada hal Bang yang menarik perhatian saya ketika Bang Rudi sedang live. Kemarin itu di kontennya Bang Rudi, kalau nggak salah lagi bangun pondok pesantren Kristen ya Bang ya? Ya, betul. Kalau dibilang rumah sekolah untuk Kristen, yang Bang Rudi ini berharap anak-anak Kristen mulai belajar dari kecil tentang kekristenan, mungkin bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bisa jadi begitu ya, terinspirasi oleh pondok pesantren. Saya doakan semoga sukses Bang Rudi. Kemarin ya, lanjutlah dulu Bang Rudi, selesaikanlah dulu biar saya ngobrol-ngobrol. Saya mau buka cam dulu, menyapa Ikhwan Filah dulu. Nah, ini saya nih. Ya, nggak apa-apa, lanjutlah 5 menit dulu. Saya lagi di pinggir kali. Kenapa saya lagi di pinggir kali? Karena signal di rumah saya nggak bagus gitu. Jadi ada masalah dengan signal. Saya cari tempat tempat yang signalnya bisa dicapai. Kebetulan tempatnya di sini. Mudah-mudahan saya tidak digondol roh dusta nanti Bang Rudi ya. Semoga tidak ada iblis yang mencobai saya di sini. Jadi Bang Rudi ini lagi ada sesuatu yang dikerjakan, nggak apa-apa, lanjutlah dulu, tidak masalah. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini ada dari Stupid Clown. Nah, jadi Bang Rudi, begini Bang Rudi. Ada yang membuat aku agak pengen memastikan, pengen mendengar lah dari Bang Rudi. Kita live-nya nggak bisa lama-lama ya Bang ya, maksudnya karena pertama saya memang nggak suka live lama-lama itu. Yang kedua ngundang banyak-banyak orang tuh nanti lah, kita kan nggak debat. Saya memang khusus judul program saya ini TWK, tes wawancara keimanan, Mantap. Nah, jadi ini saya khusus mengundang narasumber yang saya anggap mungkin nanti mualaf, murtadin, siapa saja mungkin saya akan undang. Besok mungkin akan ada Pak Edo CIA ya, yang akan saya jadikan narasumber. Mungkin nanti orang-orang dari yang mualaf atau siapapun. Nah, kali ini Bang Rudi, ada statement Abang kemarin. Abang bilang, Abang sempat berdebat dengan Pauzong ya? Ya, betul. Ya, dan Bang Rudi ini sangat menolak Tuhan mati. Dia sangat menolak Tuhan mati, benar ya? Ya, Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Karena memang menurut sepemahaman saya, sejak berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang Tritunggal ini memahami bahwa yang mati itu bukanlah Allah, tetapi firman yang menjelma. Betul ya? Koreksi kalau saya salah ya. Ya, nanti saya jelaskan ya. Siap. Nah, jadi ada statement Abang yang menarik, entah aku salah paham mendengarkannya, entah bagaimana. Abang bilang Yesus itu tidur. Iya. Nah, ini yang bisakah Abang menjelaskan kepada saya yang tidak punya Roh Kudus ini kan? Mana tahu gara-gara Abang besok aku dibaptis, mana lah tahu ya kan? Ya. Silakan Bang Rudi, masalah Abang berkata bahwa Yesus itu tidur, tidak mati. Silakan. Ya, aku mulai ya. Terima kasih kepada semua penggemar YouTube Riva MOW TV ya. Terima kasih. Dan saya sudah diundang sini dan bisa hadir ya kawan-kawan ya. Dan ini saya pikir hal yang baik. Oke, saya langsung tancap gas aja dengan pernyataan saya bahwa saya katakan bahwa Yesus itu tidak mati tetapi tertidur. Nah, ini dia pernyataannya kawan-kawan ya. Oke, sekarang tolong di share screen dulu. Itu udah saya share screen, tolong ditampilkan aja.
Bisa ya Bang ya? Ini soalnya aku pakai HP, nggak pakai laptop. Bisa. Ya, lihat aja di bawah itu kan ada daftar-daftar yang sudah masuk, ada namaku, samping namaku kan ada itu. Klik aja. Di add aja, Mana dinaikkan coba aja. di gue. Ya kayak menaikkan punya Oh, tuh. gini. Ya Oh, kayak gini. menaikkan. Itu dia. Pandainya aku. Tapi belum tampil juga ya. Enggak, dia Apa di situ. masalahnya itu ya Bang? Aku kurang tahu, tapi lihat aja kayak mana kau menampilkan videoku Full yang screen ini. ya? Enggak Screen usah. layout. Enggak usah. Tampilkan aja dulu. Coba aku remove. Bisa aku remove dulu bentar. Ulang lagi ya. Masukkan lagi boleh. ya. Ya, coba. Sang debater, add to stream. Tetap gelap dia Bang. Oh gitu ya, apa ya? Karena mungkin pakai handphonenya. Pakai HP kayaknya. Aku bacakan aja. Udah. Boleh. Itu kan aja lagi sebentar. Ya. Kok nggak mau ya? Harusnya dia mau. Sebentar ya. Nantilah Bang doakan aku punya laptop biar bisa kita share screen. Coba sekali lagi. Ya, aku coba ya. Guys, sang debater add to stream. Ya. Bisa. Muncul. Ya. Oke ya. Sekarang itu bermula dari Yohanes 10 ayat 17. Dibuat begini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi perlu diingat bahkan Bapa pun tidak mengambil nyawanya daripada Yesus ya. Bahkan ada yang bilang, tentara Romawi mengambil nyawa Yesus. Enggak. Tidak seorang catat dulu Bang. Tunggu Bang, itu ayat berapa? Aku catat dulu untuk Yohanes 10 nama-nama ilmu. ayat 17-18. Nanti ku tulis di sini Rudi Yohanes, apa aja ilmu yang sudah dikasihnya, nanti ku jadikan buku nanti. Siap, mantap. Ayat apa itu Bang? Yohanes 10, 17, 18. 10, 17, 18. Oke, lanjut. Nah, di situ dibilang melainkan aku memberinya menurut kehendakku. Jadi suka-suka Yesus. Diberinya, diambilnya. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi sudah dikasih tugas itu sama Yesus, dia suka-suka Yesus. Jadi Bapak tidak ikut campur di sini, suka-suka Yesus. Nah, itulah menggambarkannya bagaimana seseorang memberi nyawanya itu seperti ketika orang tidur, ya. Ketika kita tidur kan kayak orang mati. Sesudah itu kita bangun, artinya nyawa kita masuk kembali atau roh kita masuk kembali ke dalam diri kita. Itu dulu dasar yang mau saya katakan, dah. Setelah itu kita masuk ke ini sebentar. Matius, sebentar. Aku agak lupa tadi. Ada di judulku ya, ntar. Orang-orang bebal kan bertanya kepada Yesus, ya. Ntar. Dibilangnya, Tuhan, beri kami tanda. Apa tandamu, katanya. Kita buka lagi itu di Matius 12. Matius 12. Bentar ya. Matius 12 ayatnya ke 40. Ayat 40. Ya. 39 begini. Tetapi jawabnya kepada mereka. 38 dulu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Yunus, betul. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itulah tanda yang diberitahukan Yesus. Maka kita harus merujuk kepada surah Yunus tadi, dari Yunus. Jadi itu bagaimana sih Yunus itu sebenarnya? Nah ini lewat. Mana tadi? Ini. Yunus. Abang pakai 2 device ini ya? Satu, iya. Tapi bisa caranya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Nah, dari atas kapal Yunus dilihat sudah ditelan ikan. Maka orang di atas kapal pasti mengatakan Yunus dimakan ikan. Kan itu? Iya. Pasti dikatakan Yunus mati.
bagi orang di luar ikan itu atau di atas kapal. Maka mereka pergi. Dan mereka pasti bercerita kepada semua orang, si Yunus sudah mati dimakan Betul, ikan. karena cuma dilihat ya kan, cuma dilihat. Dan ternyata Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, apa yang dilakukan Yunus? Yunus bercerita kepada orang banyak setelah sampai di Niniwe. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Artinya Yunus tidak mati. Karena Yunus ternyata berdoa di dalam perut ikan. Dan Yunus akhirnya dimuntahkan ikan. Jadi cerita ada 2. Cerita orang di atas kapal misalnya sudah berlayar ke Amerika. Dia akan mengatakan Yunus mati ditelan ikan. Nah, ternyata Yunus dimuntahkan ikan di Niniwe. Di Niniwe Yunus ketemu orang-orang. Niniwe. Ya. Dia bertemu sama orang banyak, dia akan berkata, ya aku tadi ditelan ikan, tetapi aku nggak mati. Aku di dalam itu berdoa, ya kan? Artinya aku hidup. Aku dimuntahkan ikan. Nah, jadi sudah ada 2 perkara ya. Yang satu bilang mati, yang satu bilang tidak mati. Paham ya? Betul. Nah, paham. Ya. Sekarang kita masuk ke sebentar. Lukas sebentar ya, ayat 20 tadi. Santai aja, Bang. Nggak apa-apa. Ya. Iya, tahu aku santai. Nggak mungkin lah nggak santai. Udah makan Abang tadi, Bang? Sudahlah siang. Ya, jadi penjelasan yang Abang berikan ini, kenapa aku mintakan? Karena aku pas dengar Abang menyampaikan itu di konten Abang kemarin, nggak bisa tidur aku. Kok bisa Bang Rudi ini macam ikan salmon? Iya, macam ikan salmon melawan arus, karena mayoritas umat Kristen beda dengan Abang gitu loh. Karena nantilah kita jabarkan Abang dulu lah. Silakan Bang. Nah, sekarang orang Kristen mengakui Yesus itu Tuhan, ya. Maka di Lukas 20 ayat 38 dikatakan di sini, ia bukan Allah orang mati. Berarti Yesus itu bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup, ya. Sedangkan ini Tuhan berkata di hadapan Tuhan semuanya orang itu hidup, tidak ada yang mati. Bagi Tuhan tidak ada yang mati. Apalagi lah Yesus pun tidak mati bagi Tuhan, ya. Paham ya? Dan Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Nah, dan Yesus sendiri itu adalah Tuhan bagi orang Kristen. Nah, tetapi ayat lain mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, andai kata Yesus tidak mati, maka sia-sialah kebangkitannya bagi kita. Nah, disinilah yang dijadikan orang menjadi sebuah argumen mereka mengatakan Yesus mati. Sekarang aku tanya, seperti kisah Yunus mati benar apa salah? Yunus tak mati kan menurut Abang menjabarkan tadi kan? Bagi orang Niniwe, Yunus tidak mati karena Yunus keluar dan berbicara dan menceritakan semuanya kepada orang Niniwe. Tetapi bagi orang yang di atas kapal itu kan tadi aku bilang Yunus mati. Dia pergi ke Amerika misalnya. Tentu dia bercerita kepada semua orang, Yunus sudah mati ditelan ikan. Iya, betul. Kami melihatnya sendiri dengan mata kami katanya. Ya kan? Nah, demikianlah juga Yesus. Yesus ketika disalib kan dilihat orang dan dibilang di situ Yesus menyerahkan nyawanya. Artinya tergenapi Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Ya kan? Diserahkan nyawanya. Dan aku mengambilnya kembali, tidak seorang pun mengambil nyawaku katanya. Ya kan? Apa maknanya itu, Bang? Ya. Artinya bahwa kehidupan itu yang milik Yesus sendiri, tak ada yang bisa mencampurinya. Bahwa Yesus tidak akan pernah mati oleh manusia. Dia tidak mati karena oleh manusia, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Sudah, maka diturunkanlah dari tiang salib. Setelah itu dikuburkan. Nah, sama dengan Yunus ketika kuburan ditutup, artinya berlakulah hukum di dalam perut ikan. Ketika Yesus disalib itu dilihat orang sudah kepalanya gini, sudah mati kata orang, kata manusia. Ya kan? Sama dengan Yunus ketika dimakan ikan, orang mengatakan Yunus sudah mati. Kemudian diturunkan dan dikuburkan, ditutup. Sehingga yang di dalam kubur orang tidak bisa melihat kecuali dibuat CCTV. Sama dengan Yunus, ketika Yunus di perut ikan orang nggak tahu. Karena nggak bisa melihat ke dalam ikan. Masa dia menyelam masuk ke ikan? Nggak mungkin kan? Iya, betul. Nah, jadi ketika pintu ditutup, maka Yesus kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi Yesus sudah memberi tanda seperti Yunus katanya. Artinya Yesus bangun. Nah, setelah itu hari ketiga
Ya, setelah itu hari ketiga, Maria Magdalena, Maria dan murid-murid si Kefas, Simon Petrus datang. Mereka kan ingat ya, yang ketika mereka lihat tadi Yesus disalib dan dikuburkan, ya kan, itu artinya mati. Ya, dikira mati ya, dikira mati. Bagi manusia memang sudah mati, bagi manusia. Oh iya, paham. Oke, yang melihat. Ya, bagi yang di atas kapal Yunus sudah mati. Sudah. Ya, betul. Datanglah mereka ke kubur, ternyata begitu dikubur dilihat Yesus kan tidak tidur baru bangkit, tidak, mereka tetapi sudah menyaksikan dan mendapati Yesus sudah berdiri, sudah ibaratnya sudah hidup. Bagi orang mengatakan mati. Jadi itulah sebabnya dikatakan bangkit pada hari yang ketiga. Udah? Nah, sekarang apalagi dasar iman saya mengatakan bahwa Yesus di dalam kubur tidak mati? Itulah kita masuk ke Galatia. Sebentar ya, aku buka Galatia 5 apa 6 ayat 23 ya, sebentar. Galatia, sabar ya. Menarik ini Bang Rudi ini. Ini Abang nggak merasa ini ya, berbeda sendiri dengan teman-teman Kristen lain. Gak apa-apa, ya, kan, perbedaan itu membuat orang kan makin pintar. Oh, salah. Ya, betul. Bukan, ternyata Roma, kok nggak salah Roma ya. Sabar ya. Roma 5 atau 6 ya, ayat 23. Oh, 6. Sabar, aku buka dulu. Ini, aku share screen lagi ya. Ya, aku coba nanti masukkan. Ya, masukkanlah. Mudah-mudahan ini jadi kalau bagi aku memang nanti ku tulis di sini apa pemahaman Bang Rudi, ku buatkan sebuah buku, mudah-mudahan dalam tahun depan aku sudah menerbitkan buku pemahaman teman-teman Kristen tentang keimanannya. Aku judulnya TWK, tes wawancara keimanan. Nah, jadi silakan masukkan Bang. Nanti jangan dipelintir ya, dan kalau udah selesai bukunya kirim ke aku biar aku koreksi. Kalau aku pelintir kan Abang bisa mendatangi aku dalam artian ke channelku, terus bisa menuntut ke pengadilan. Siap. Nggak usah. Penting kirim aja bukunya, nanti aku beli. Kasih tahu ya. Siap. Itu sudah ada. Ini ada beberapa. Udah ada di share screen. Nggak ada di ininya, nggak ada di guysnya. Masa nggak ada? Sudah ada. Oh, tunggu. Oke, belum. Tar, sebentar. Belum. Sabar ya. Nah, itu sudah. Coba lagi. Belum ada banyak masuk. Banyak kali orang masuk enggak? Nggak ada yang kumasukkan. Aku cuma ngasih link ini sama Abang karena memang aku fokus mendengarkan penjelasan ini. Nggak ada orang lain yang ku kasih link kecuali Abang memang. Dan ini link pun nggak ku letakkan di live comment. Karena memang aku tertarik mendengarkan pernyataan Bang Rudi yang mengatakan Yesus tidur ini luar biasa loh Bang. Kenapa? Ini kan menantang arus gitu loh. Ya, coba lihat. Sudah ada nggak? Belum. Dia tampil belum. Di samping biasanya. Belum ada. Coba biasanya tadi di gue tadi. Ya, remove dulu aku. Aku remove dulu ya. Siap-siap aku remove ya. Oh, ada nih Bang, ada. Naikkan. Ada. Nah, oke ya. Ini ya Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tunggu, Roma 6. Ayat 23. Silakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kata Rasul Paulus. Artinya kalau Yesus mati, kalau Yesus wafat, artinya Yesus mati karena upah dosa. Tidak ada lagi hal yang membuat manusia itu bisa mati kecuali upah dosa. Kenapa Adam dan Hawa mati di Taman Eden itu kan dia karena memakan buah pengetahuan. Artinya dia sudah berdosa. Sehingga dia diusir dari sana. Ya. Tidak ada satupun si kisah manusia di dunia ini, dia mati bukan karena dosa. Tidak ada itu. Kalau dia tidak berdosa, contoh Henok dan Elia, maka dia naik ke sorga. Henok diangkat ke sorga, Elia diangkat ke sorga. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak pernah mati. Kalau Yesus mati, maka hukum ini berlaku. Upah dosa ialah maut. Artinya Yesus berdosa, maka dia mati. Tidak. Dia sudah berdosa. Karena Pilatus sendiri tidak berarti Bang, kalau konsekuensinya dikatakan Yesus mati, artinya konsekuensinya Yesus berdosa. Kurang lebih begitu menurut Abang ya? Betul. Menurut ayat ini upah dosa adalah maut. Tapi Yesus kan bukan orang yang berdosa, benar ya Bang ya? Betul, makanya dia tidak mati, hanya tertidur. Nah, sekarang
tadi kita sudah baca yang di Lukas itu tadi ya, yang di Lukas 20 ayat 38, di hadapan Tuhan itu semua manusia itu hidup. Sekalipun dia mati, bagi Tuhan itu hidup ya. Gampang bagi dia, semua bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk dulu ke tunggu, jadi lupa sedikit ya. Nah, iya, inilah Bang, sambil Abang ini ya, saya ajak ngobrol-ngobrol sedikit. Maksudnya gini, saya pernah mendengarkan Pendeta Yusuf Madubulu bahkan mengatakan Yesus itu mati karena kuasa iblis. Maka di situ kan pernah saya buat kontennya itu kan, rame yang nonton kan, karena memang inilah kehati-hatian dalam menyampaikan statement. Apalagi kan orang Kristen sendiri, memang kalau boleh jujur ya, tapi kalau salah Abang silakan koreksi saya. Setiap saya berdebat, misal dengan 5 orang, Bang, memang pemahaman yang berbeda-beda. Kalau menurut Abang kan pemahaman berbeda-beda ini saling melengkapi dan saling membuat kita semakin pintar, kan gitu kata Abang. Nah, tapi kalau boleh jujur, hari ini saya betul-betul agak speechless ya. Kenapa? Saya bilang, Yesus menurut Abang tidur itu akan menentang pemahaman umat Kristen mayoritas gitu. Dan ini akan membuat Abang semakin mohon maaf ya, takutnya terpojokkan dengan statement Abang ini gitu. Apakah Abang sudah memang ini adalah pemahaman lama atau memang setelah Abang makin mempelajari atau bagaimana, Bang? Ya, ini pemahaman yang setelah saya jadi pendebat dan banyak hal-hal baru yang saya ungkapkan ke publik. Ya, saya bertentangan dengan lanjut. Ya, saya bertentangan dengan mereka itu tidak masalah. Dan saya membuka diri untuk diuji. Kan ujilah katanya roh-roh itu ya. Apakah roh di dalam diri saya itu roh penyesat atau tidak, diuji saja. Ya. Dan saya selalu membuka diri untuk diuji. Nah, ini mengenai tidur itu kita lihat Yohanes 11, cerita tentang Lazarus. Oke. Nah, Yesus kan dia bilang di hadapan Tuhan tidak ada orang yang mati. Lukas 20 tadi ayat 38-nya. Nah, Yesus berkata ini dia tidur ya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah ini. Jadi benarlah Lukas 20 ayat 38 itu mengatakan di hadapan Allah itu, di hadapan Bapa itu atau di hadapan Tuhan tidak ada yang mati, hanya ada yang tertidur. Nah ini Yesus juga menjelaskan hal itu bahwa Lazarus itu telah tidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan. Nah, jadi ketika Yesus disalib itu tidur. Setelah dimasukkan. Oke, Abang tunggu. Ketika Yesus disalib, Yesus itu tertidur atau tidur dalam. Oke. Sebentar saya kutip ini boleh ya, Bang? Aku kutip kata-kata ini ya. Boleh. Oke, jadi silakan dilanjut Bang sambil saya mencatat. Ketika Yesus disalib, Yesus itu tertidur. Setelah Yesus dikubur, Yesus itu terbangun. Nah, tetapi dari sudut pandang manusia, ingat ya, jangan kebolak-balik loh nih. Nanti kalau menulis bukunya, rekaman ini diulang-ulang dengar. Tetapi dalam nanti saya pelajari lagi. Tetapi dalam sudut pandang manusia, bahwa Yesus itu adalah mati. Sama dengan Lazarus, bagi manusia kan mati. Sudah? Setelah itu dikubur, kalau ada kematian, lawannya hanya kebangkitan. Atau kalau orang bilang kan ketidakmatian. Maksudku bukan lawannya sih ini. Artinya setelah mati itu adalah kebangkitan. Itu bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan bukan mati. Ayat ini menjelaskan bangun. Ya, bangun. Oke. Ketika mati bagi manusia, tidur bagi Tuhan. Bangkit bagi manusia itu adalah bangun bagi Tuhan. Paham ya? Tetapi karena sudut pandang kita, karena tidak ada yang memasang CCTV di dalam kubur Yesus, maka semua memandang dari luar kubur, artinya Yesus betul mati. Itu yang bisa saya gambarkan. Silakan. Oke, jadi saya boleh ulangi lagi untuk atau nanti koreksi kalau salah. Yang pertama, Bang Rudi Yohanes mengambil ayat Yohanes 10, 17 sampai 18 dan Matius 12, 40 bahwa Yesus itu memenuhi nubuatan tanda Yunus, di mana orang-orang yang kalau kita ingat masalah Yunus, orang melihat bahwa dia mati. Orang melihat dia mati karena dia masuk ke dalam perut ikan. Tetapi faktanya orang Niniwe tahu bahwa Yunus itu tidak mati karena pengakuan Yunus sendiri. Sementara Yesus memenuhi nubuatan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam.
Nah, dan menurut Roma 6:23, kalau seandainya Yesus dinyatakan mati, maka konsekuensinya orang Kristen harus menerima Yesus adalah orang yang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Makanya Bang Rudi membantah bahwa Yesus mati, tapi tertidur. Oke. Kemudian tadi sempat mengambil Yohanes 11:12. Kemudian ada statement Bang Rudi yang saya akan dokumentasikan, yaitu ketika Yesus disalib, Yesus tertidur. Ketika di kuburan, dia bangun atau bangkit. Bagaimana? Ya, ada yang perlu diperbaiki? Ya. Oke. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sedikit lagi. Mohon maaf, tentu apa yang Abang sampaikan ini sebagai orang yang membaca kitab Abang, mungkin kalau dikatakan saya tidak, kalau menurut orang Kristen, Rifa tidak akan paham. Oke, saya menerima itu karena menurut orang Kristen saya tidak memiliki Roh Kudus karena tidak mengimani Yesus. Tidak masalah, makanya saya bertanya kepada mereka yang mengimani kitab sucinya, yaitu Bible. Di Tesalonika 2:15, Bang Rudi, kalau boleh Abang, itu bisa nggak Bang jelaskan? Sebentar dulu, saya lanjutkan sedikit ya. Oke, sorry, nggak usah. Silakan. Itulah sebabnya saya sudah menggali-gali. Yesus tidak pernah mengatakan aku mati. Nah, hal itu. Ya. Ucapan Yesus ya. Yesus mengatakan, bukankah kamu melihat aku sudah mati? Nah, begitu maksud saya. Ya. Berarti tidak ada penegasan dari Yesus kalau dia itu mati gitu ya Bang ya? Tidak ada, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang mati, tetapi tidur. Dan Yesus sendiri mengatakan kepada Lazarus, dia tertidur dan saya akan membangunkannya. Yesus sendiri mengatakan, aku menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Kalau diserahkan nyawa dan nyawa itu lepas, artinya betul Yesus mati. Nah, mungkin orang membantah dengan kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya kan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betul. Ketika itu roh Allah keluar daripada Yesus. Sehingga Yesus bisa menyerahkan nyawanya. Ingat ya? Jadi, kalau roh Allah masih di dalam diri Yesus, Yesus tidak bisa menyerahkan nyawanya. Karena roh Allah itu yang menghidupkan, ya. Nah, maka Yesus menyerahkan nyawanya. Itulah sebabnya manusia melihat Yesus mati. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Manusia melihat dia mati. Sama dengan ketika Yunus, manusia melihat Yunus dimakan ikan dan mati. Udah, begitu ditutup pintu kubur, Yesus mengatakan apa? Aku mengambilnya kembali, suka-suka dia. Menyerahkan dan mengambil, sama seperti orang tidur. Ketika kita lihat orang tidur bagaimana? Dia kan seperti orang mati, mukanya gini, matanya terbuka gini, dan dia tidak bergerak, hanya napas naik turun. Itu orang tidur. Itulah sebabnya bagi Tuhan tidak ada yang mati. Oke, lanjut. Sekarang mengenai apa tadi? Oke, tentu dengan penjabaran Abang ini, ada pernyataan pasti akan siap untuk diperdebatkan. Entah dari pihak Muslim, dari pihak Kristen sendiri. Ada pertanyaan, tentu harus konsekuensinya ada jawaban. Saya bertanya, kemudian Abang memberikan jawaban yang menurut saya, wow, luar biasa ya. Karena ini hal yang sangat penting bagi kekristenan, tetapi justru berbeda pentafsiran keyakinan Bang Rudi dengan mayoritas Kristen ya. Nah, tapi ketika saya membaca, karena saya orang yang membaca Bible, Bang, yang saya baca tentu adalah yang terjemahan yang ada sekarang. Saya belum bisa berbahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya belum bisa mengulik-ngulik lah, gitu ya, kembali ke teks asli. Yang saya baca di Tesalonika 2:15, 1 Korintus 11:26, justru bukankah Paulus memberitakan kematian Yesus, Bang? Nah, bagaimana menurut Abang menanggapi hal ini? Mungkin silakan dibuka ayatnya, Bang, biar jelas. Tesalonika 2:15. 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika? Tesalonika 2:15. Tesalonika 2:15. Kalau nggak ada 1 Tesalonika coba. Saya nggak catat ini. 2 ayat 15. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi yang telah mengenai kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Terus yang mau ditanyakan? Membunuh di sini artinya masih seperti orang yang melihat Yesus di kapal, melihat Yunus di kapal berarti ya Bang ya? Ya, bukan, betul. Bahkan Yahudi, oke. Ya. Kalau 1 Korintus 11:26 Bang? Karena Paulus kan tidak berada di dalam kubur, tetapi di luar kubur. Ya. Jadi seperti dia melihat ya. Ya, terus? Oke. 1 Korintus 11:26 Bang. 1 Korintus 11. Bentar ya. 11 ayat 26.
26. Nah, ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, ini juga berbicara tentang Paulus yang berada di luar kapal. Untuk itu mari kita lihat Matius 26. Bentar ya. Matius 26. Ketika Yesus mengatakan malam perjamuan. Ingat ya, Yesus tidak pernah mengatakan anak manusia untuk dimatikan. Tidak ada itu. Yang ada anak manusia untuk diserahkan dan disesah. Ya. Nah, di sini malam perjamuan kita. Oh iya, ada ayatnya. Saya lupa nomor ayatnya itu. Ada perkataan seperti itu. Dia menyerahkan nyawanya untuk disesah. Ya, menyerahkan diri untuk disesah. Nah, ini. Iya. Menyerahkan diri. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi di sini dijelaskan darah Yesus tertumpah, itulah waktu ditombak. Ya, maka waktu ditombak yang keluar adalah darah dan air. Tidak ada kata Yesus ini kematianku. Tidak ada kematian. Ini Matius berapa Bang? Biar saya catat Bang. Matius 26 ayat 27 28. Oke. Fix ya Bang Rudi, mungkin Abang bisa simpulkan apa penjelasannya. Silakan. Ayat 31. Maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imammu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Tentunya anak kawanan domba itu murid-murid. Apa kata Yesus? Akan tetapi sesudah aku bangkit, jawab biarpun mereka semua tergoncang iman. Nah, yang dimaksud Yesus di sini ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Yesus sendiri mengatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, jadi yang tetap yang dimaksudkan Yesus ini, konteks membunuh ini adalah konteks dari sudut manusia, ya kan? Dan akan tetapi aku sesudah aku bangkit, kata Yesus kan, Yesus mengatakan bangkit karena konteks dari sudut pandang manusia. Tidak mungkin Yesus mengatakan setelah aku bangun, orang kan sulit menerima itu kan. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, artinya di sini Yesus sudah lebih dahulu pergi ke Galilea. Sementara yang kita lihat kejadiannya ketika murid-murid datang ke dalam kubur, Yesus masih di dalam kubur. Artinya begitu pintu kubur ditutup, Yesus sudah pergi lebih dahulu ke Galilea. Itu yang bisa kita jelaskan ya. Dan Yesus tidak pernah mengatakan secara mengatakan ya aku kemarin mati dan aku bangkit, tidak. Tetapi Yesus mengatakan mengenai perumpamaan ini atau ini ya tergoncang. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh. Aku ini siapa? Ya kan? Hurufnya besar. Berarti Yesus akan membunuh gembala. Ya, berarti bukan Yesus yang dibunuh, tetapi Yesus yang Yesus akan membunuh. Ya, artinya Yesus menyerahkan nyawanya. Itulah dia. Paham ya? Aku akan membunuh gembala. Gembala itu siapa? Yesus. Siapa yang membunuhnya? Yesus sendiri. Artinya Pak, menyerahkan nyawa untuk menerimanya kembali. Tergenap ya. Jadi tidak ada dua sini. Aku akan dibunuh. Nggak ada itu. Ya. Belum pernah saya lihat satu ayat pun mengatakan Yesus mengatakan aku akan dibunuh. Aku akan dimatikan orang atau aku akan mati. Belum ada kulihat. Tetapi mengenai kebangkitan memang dibilang. Arti kebangkitan di sini adalah bahwa seperti dia sudah menjelaskan tadi, seperti Yunus. Bagi orang luar ya Yesus mati. Tetapi di dalam goa Yesus kan langsung bangkit. Dan ada ayat lagi, aku mencarinya agak lama juga ya, yang dikatakan bahwa Yesus menginjili di alam maut. Ada itu. Dia masuk ke dalam alam arwah ya, alam kematian gitu ya. Oke. Menarik ya, menarik sekali penjelasan dari Bang Rudi, dan saya masih ketar-ketir. Kenapa saya yang ketar-ketir? Karena selama ini ya, walaupun gak lama-lama kali lah ya Bang, kurang lebih hampir setahun lah, saya berdiskusi atau berdebat dengan umat Kristen
mayoritas umat Kristen, entah itu Tritunggal, bahkan Oneness pun menyatakan yang mati adalah Bapa. Saya sempat ada di konten saya ketika saudara kita yang berinisial Samuel, Samuel. Malah bilang aja Samuel. Dia mengatakan bahwa Bapa yang mati gitu kan. Nah, jadi justru Bang Rudi mempertegas di sini, bahkan bukan cuma Bapa, Yesus pun tidak mati, melainkan hanya tertidur begitu. Karena tidak ada perkataan atau ayat atau dalil bahwa Yesus ini mati, dan Bang Rudi sudah mengutipkan beberapa ayat gitu. Nah, dan ini karena gini, saya memang rencananya kalau mengundang orang yang saya anggap spesial ya, memang ingin saya interogasi, memang saya tidak memasukkan beberapa teman-teman agar tidak terjadi debat kusir, karena saya ingin dapat poin. Karena memang saya ingin membuat buku pernyataan dari teman-teman debater ini nanti untuk kenang-kenangan. Nah, jadi dan saya tidak membagikan link, mohon maaf ya Ikhwan Villa, saya tidak membagikan link kepada yang lain karena memang saya mengkhususkan hari ini saya ingin mengklarifikasi apa yang saya dengar dari Bang Rudi Yohanes di konten dia dengan pernyataan yang sudah beliau jelaskan tadi. Nah, kembali lagi ya, keimanan ini adalah hak kita masing-masing. Kalau penafsiran kita kembalikan kepada keilmuan orang tersebut. Nah, sebagaimanapun umat Islam juga mentafsirkan dan merujuk kepada ulama-ulama kita. Nah, Bang Rudi, beliau memiliki pemahaman yang cukup berbeda, Ikhwan Fillah, dengan mayoritas Kristen kebanyakan. Dan saya sudah mengutipkan tadi 1 Korintus 11:26 ini bahkan dipakai oleh umat Kristen pernyataannya bahwa Yesus itu mati. Tapi Bang Rudi mengatakan tidak ada tidak mati karena Yesus tidur sebagaimana Yunus. Karena yang melihat Yesus. Rifa sebentar. Aku bukan mengatakan tidak mati. Mati dari sudut pandang manusia luar kubur. Mati. Oke, saya klarifikasi. Saya seperti Yunus. lagi. Jadi untuk memahaminya Yunus, ini ya memahami itu ingatlah Yunus. Orang di atas kapal pergi ke Amerika, dia mengatakan Yunus tak mati. Tetapi Yunus di dalam Yunus mati kata orang di atas kapal. Tetapi orang di Yunus yang di dalam perut ikan dan dimuntahkan ke Niniwe, dia berkata aku nggak mati. Nah, paham ya? Iya. Paham. Saya klarifikasi. Jadi Bang Rudi ini mengutip nubuatan Yunus karena memang Yesus mengatakan bahwa tanda dari dia adalah tanda Yunus. Artinya Yunus ini kalau dilihat oleh orang yang berada satu kapal dengan dia ketika masuk ke dalam mulut ikan paus, orang akan melihat dia sudah mati. Inilah yang terjadi. Kemudian tetapi ketika dia dimuntahkan di Niniwe, maka Yunus mengatakan aku tidak mati. Artinya dia tidak mati karena kembali lagi tadi ke ayat bahwa di Roma 6:23 kalau Yesus ini dikatakan mati, konsekuensinya adalah dia orang berdosa menurut Bang Rudi Yohanes. Nah, jadi Bang Rudi Yohanes terlepas dari topik pembicaraan kita tentang statement bahwa Yesus itu mati bagi orang yang pandangan manusia, tapi bukan dalam artian sesungguhnya. Bahkan Bang Rudi sempat mengatakan tertidur. Benar ya? Nah, itu dikutip dari Yohanes 11 ya, jangan lupa. Yohanes 11, oke. Yohanes 11 ayat 12. Ya, Lazarus tadi. Ya. Apakah Abang menyampaikan ini sudah berpikir matang-matang? Karena wah ini pasti akan ada kontroversi. Karena notabene-nya Bang Rudi adalah orang yang viewersnya sudah banyak sebagai seorang debater yang sudah senior. Dan kemudian Bang Rudi juga mohon maaf ya, banyak yang ada juga yang kalau boleh dikatakan tidak menyukai, tentu bukan cuma Bang Rudi, setiap manusia pasti ada yang tidak menyukai. Apakah Abang sudah siap suatu saat Abang justru akan diserang oleh teman-teman Abang sendiri gitu? Karena saya lihat Abang cukup berani, kemarin Abang masuk di konten siapa, kemudian mengatakan bahwa oh ini tidak seperti ini tidak benar seperti ini gitu kan. Ini hal yang menurut saya apa ya Bang ya, luar daripada binasa gitu. Kalau orang kan luar daripada biasa, kalau Abang luar daripada binasa, maksudnya berbahaya untuk diri Bang sendiri gitu. Gimana Bang? Ya, saya memang dari tahun 2018 sudah menentukan pilihan. Bahwa saya menentukan pilihan saya menjadi seorang pendebat. Nah, di dalam menentukan pilihan menjadi seorang pendebat, saya sudah yakin konsekuensinya adalah bahwa saya dicap sesat. Dan saya tidak pernah marah dicap sesat, slow. Dulu saya dicap sesat sama Tamparagi, ada itu di videonya, saya slow, santai. Ya, karena itu adalah kuk yang harus saya pikul. Kuk itu seperti kerbau itu kan dikasih di pundaknya ini, dan itu memang beban, harus Bang. Boleh saya bilang beban? Bukan beban. Kuk yang untuk pedati itu kan ada yang bentuknya gini, gini.
Iya, yang iya, ditaruh yang di ada di leher. Ya, Apa ya kalau padanan bahasa Indonesianya kayak kalau beban mungkin tidak terlalu ini atau tugas begitu kali ya, tugas ya. kuk lah, kuk. Jadi Oke, namanya oke kuk, lah. ya kan? Oke, siap. Jadi aku sudah memikul kuk itu dari dulu. Jadi sampai sekarang pun aku slow, nggak palaku kerasa kusuk, takut segala macam, khawatir enggak. Dan aku siap Oke. mengatakan kepada semua orang, silakan. Kalian mau mendebat saya silakan, mau menguji dalil saya silakan. Saya tidak seperti Joshua Tewu yang cengeng dan penakut itu ya. Dia mendalilkan tetapi tidak bisa membuktikan. Kalau saya mendalilkan dan saya siap dibuktikan, dan waktu ketika saya katakan Yudas masuk surga, kan orang berlomba-lomba memarahi saya, memaki saya, mengatakan saya sesat, dan saya tidak peduli tuh. Saya bilang ini sudah saya dalilkan, tugas kalian menguji dalil, maka masuklah menguji sampai kepada doktor, ya, terdakir Dr. Willy dan Solang. Dan semuanya mental, bahkan mereka jadi bingung sendiri terhadap apa yang mereka ucapkan. Lihat saja, baling-baling semua. Nah, ketika cukup saya berani juga, Bang Rudi ini, cukup berani menyampaikan argumentasinya. Silakan. Ketika saya juga mengatakan Taman Eden di surga, orang juga banyak protes dan sudah sering. Kapan itu Abang bilang? Tunggu. Kapan ini Abang bilang Taman Eden di surga? Aduh, ini nambah-nambahin buku lagi nih, lumayan ini. Udah lama itu. Dari tahun 2008, 2009 itu. Taman Eden ada di surga. Ini menarik ini. Nanti kita angkat topik itu lagi. Boleh. Taman Eden itu memang ada di surga, saya bilang. Dan itu sudah banyak yang menguji, semuanya mental, ya. Nah, kemudian kalau sekarang gitu, Bang, kalau seandainya Abang mengatakan Taman Eden di surga, apa Abang menerima konsekuensi bahwa Adam itu diciptakan di surga? Memang iya, makanya dibilang penciptaan langit dan bumi. Aduh, ini ngeri kali nih. Kok aku yang malah ngeri, Bang? Iya, ini kan beda dengan pemahaman teman-teman Kristen, Bang. Nah, ada juga Kristen yang mengakui di surga. Oh iya ya? Ada. Oke. Masya Allah. Jadi lanjut. Ini kalimatun sawa sebenarnya, Bang. Ini kalimatun sawa di dalam Al-Quran itu berpegang teguhlah kepada hal yang sama. Ya. Ripa nanti kalau mau menguji ya silakan, entah besok entah kapan kita buat lagi kayak gini ya. Nah, boleh kita angkat tema tentang apapun mungkin yang Abang ingin sampaikan seperti Taman Eden ini atau tentang hal baru yang mungkin saya tidak ketahui karena terus terang selama ini saya kan berdiskusi kan kita debat kelahiman jambak-jambaan aja, kita belum pernah kalimatun sawa atau hal yang mungkin pemahaman kita agak sama walaupun memang kita berbeda ya, karena memang kita keyakinan kita memang berbeda. Saya menerima itu. Nah, bagi saya orang-orang yang bisa tenang dalam berdiskusi adalah mereka yang satu menerima perbedaan, yang kedua mampu berdebat, menerima perdebatan dengan keilmuan gitu. Itu menurut saya. Jadi orang-orang yang bisa berdebat seperti ini jarang berantem biasanya. Lanjut Bang Rudi. Bukan hanya itu yang saya tegaskan lagi mengenai baptisan, mengenai bahasa roh, mengenai perpuluhan, banyak hal. Belum lagi nanti ada yang mau saya ungkapkan lagi bahwa Yesus mengizinkan perceraian. Orang pun nanti akan tercengang-cengang. Banyak kali ini nanti Bang Rudi ini. Iya. Ngeri-ngeri sedap ini Bang Rudi. Hasil daripada kita menggali kitab suci, jadi kita menemukan banyak hal ya. Bahkan di Al-Quran pun banyak hal yang saya temukan. Oke, nanti aja lah. Iya. Nanti aja kita bahas pelan-pelan Bang. Ya. Nah, sekarang saya mengatakan bahwa Yesus itu memiliki dua ruang luar kubur dan ruang dalam kubur. Dan itu sudah saya jelaskan kepada semua orang. Banyak orang yang keliru menangkap pernyataan saya. Kenapa? Dia tidak, pertama seperti Rifa bilang, di dalam diri tidak ada Roh Kudus. Sehingga dia sulit memahami apa yang saya masukkan. Padahal begitu gampangnya. Sampai Yesus pun mengatakan, seperti Yunus lah katanya. Dan saya sudah mengatakan seperti Yunus saya bilang. Mereka sulit. Tapi saya paham Bang. Apa saya termasuk yang punya Roh Kudus nggak Bang? Ya, bisa jadi. Roh Kudus itu kan kalau kita undang masuk, dia masuk. Ya kan, kalau kita membuka hati. Saya benar-benar memahami. Karena gini, Abang bilang tadi, orang-orang melihat Yesus ini mati. Secara kemanusiaan, orang akan mengatakan dia mati. Itulah yang dikatakan Paulus. Karena memang pernyataan kematian ini disampaikan oleh Paulus, bukan dari Yesus.
Sementara Yesus sudah katakan ini dia itu akan memenuhi nubuatan seperti Yunus, bahwa di Niniwe orang tahu Yunus tidak mati karena Yunus sendiri mengatakan aku tidak mati. Nah, ini yang saya anggap ya oke, saya paham dengan maksud Bang Rudi gitu. Jangan-jangan saya punya Roh Kudus nih, Bang. Ya. lanjut. Roh Kudus itu hadir 2-3 orang berkumpul berbicara tentang ketuhanan Yesus atau bicara tentang Bapa di sorga atau Tuhan yang dalam Bible, dia hadir. Alkitab mengatakan tidak memandang agama loh. Tetapi Alkitab di mana itu ayatnya? Apa ingat? Ada itu, nanti ku carikan ya. Bahwa Roh Kudus itu ada. Sebentar, 2-3 orang itu ada. Sebentar ya. Siap. 2-3 orang ya. Ini gini Bang Rudi, kan memang saya kan niatnya memang cuman kita berdua, saya ingin mengklarifikasi sama Abang. Nah, tapi di sini saya lihat ada Bang Yonatan Nandar, Bang HMC, Bang Bonar. Kira-kira nanti di sisa-sisa akhir setelah Bang menjelaskan, mungkin ngobrol-ngobrol apa boleh dimasukkan atau gimana? Saya terserah Bang Rudi deh. Kalau enggak, silakan. Tapi nanti menit terakhir ku jelaskan dulunya. Siap. Kan saya juga bentrok dengan maghrib nanti Bang, jadi nggak bisa lama-lama juga. Silakan lanjut Bang Rudi. Ya, kita nanti 1,5 jam aja lah maksimal. Iya, maksimal 1,5 jam aja. Ini udah 47 menit, jadi kita nggak bisa. Silakan. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang kan kita sedang berkumpul 2-3 orang. Kita kan 2. Iya. Kita sedang bicara tentang Yesus. Maka di antara kita ada Roh Kudus. Maka jangan takut bahwa Roh Kudus itu hadir bukan karena agama, tidak. Karena Yesus kan tidak ada bicara agama selain agama Yahudi. Matius 5 ayat 20. Agama di luar Yahudi tidak ada Yesus bicara, tidak ada. Oke, silakan masukkan aja mereka karena sudah mau 1 jam. Oke, saya undang teman-teman ya. Memang sengaja saya nggak bagikan link karena saya mau mengklarifikasi dengan Bang Rudi agar fokus pembicaraannya. Karena saya takut ketika ada teman-teman nanti tergoda untuk berdebat. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya coba untuk meletakkan di live comment link StreamYard bagi teman-teman yang ingin bergabung. Mungkin ngobrol-ngobrol dengan Bang Rudi, baik Muslim, non-Muslim. Silakan masuk ke room StreamYard, linknya sudah saya letakkan di di layar itu pas. Di layarnya saya letakkan. Tapi ingat ya, Ikhwan Villa dan Bang Rudi juga, kami sepakat dengan Bang Rudi maksimal 1,5 jam karena pertama saya juga ada waktu maghrib dan kedua Bang Rudi juga pasti banyak urusan. Ini aja sudah bersyukur saya Bang Rudi punya. Bang Rudi bersyukur saya. Terima kasih banyak Bang Rudi sudah mau masuk ke link saya. Silakan yang mau masuk ke StreamYard. Kalau tidak kita akan lanjutkan ngobrolnya dengan Bang Rudi. Nah, jadi banyak hal Bang yang Abang sampaikan tadi, 3 hal yang mungkin kita tidak bisa bahas semua di sini karena kita fokus ke statement Abang bahwa Yesus ini tidur. Yaitu yang pertama tentang Taman Eden yang berada di surga, yang kemudian yang kedua tentang bahwa Yesus mengizinkan perceraian. Nah, ini adalah hal yang bahkan dipertahankan oleh teman-teman Kristen untuk selalu dengan saya diperdebatkan gitu. Tetapi justru Abang berbeda gitu, dan Abang pun menemukan beberapa hal di Al-Quran yang mudah-mudahan nanti bisa Abang mungkin pertanyakan kepada saya. Kalau saya mampu menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab di tempat, saya akan minta waktu untuk mencarikan jawabannya. Karena saya kan belajar. Saya bukan ustazah atau orang-orang yang memiliki akademis yang seperti yang lain gitu ya. Kalau ulama-ulama mungkin silakan ke beliau, tapi saya hanya seorang debater gitu ya. Jadi kalau Abang ingin bertanya tentang pemahaman saya, apa yang saya dapatkan, boleh Bang nanti suatu saat mungkin saya berkunjung ke channel Abang, nggak apa-apa, kita gantian. Tapi di sini kembali lagi Bang, apakah statement Abang ini sudah ada umat Kristen yang dalam artian memang menerima Bang? Menerima dalam viewers Abang? Kalau viewersku banyak yang menerima. Kemarin si Kroski, entah siapa itu ya, dia sudah mengerti kok. Ya. Oke. Dan banyak lagi yang tentang 3 hal ini. Ya. Dan banyak lagi yang sudah, bukan hanya 3, banyak sekali itu yang kuberitakan kepada orang banyak. Oke, kita undang sahabat karibnya Bang Rudi Yohanes ini luar biasa. Ini penggemar Bang Rudi Yohanes ini, dan ini sangat Bang Rudi akrab banget dengan beliau ini. Saya undang ya. Nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo. Kalau nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo, baru bangun kau ya.
Nandar bala-bala bolo. Siapa namanya Bang Rudi? Ulang lagi Nandar bala-bala bolo. Gili bolo. Dia baru bangun. Oke, saya ucapkan dulu assalamualaikum Ustadz Yonatan Nandar, selamat bergabung di channel saya. Ini live saya yang ketiga dan saya memang sengaja mengundang Bang Rudi Yohanes karena ada statement-statement beliau yang menarik perhatian saya dan saya minta klarifikasi Bang Yonatan. Mungkin silakan Bang Yonatan menanggapi dulu, nanti Bang Rudi mungkin ada yang ingin ngobrol atau apa dengan bertemu kangen mungkin. Silakan Bang Yonatan Nandar. Sedikit Bang Rudi ya, bentar. Jangan salam kangen. hafirin, salam alaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah lama saya nggak berdiskusi dengan Bang Rudi ini ya, cuma saya cukup. Bang Jem, mute bentar Bang Jem. Noise ini. Iya, oke Bang Apa dia Jem sudah buka di YouTube mute. buka YouTube sama StreamYard itu makanya gitu. Iya. Ya, Oke, silakan. Oke. Namun saya senantiasa memperhatikan, mengamati ya atau mengobservasi gerak-gerik dari Bang Rudi ini, baik di Facebook, di YouTube saya perhatikan saja. Namun di sela-sela saya memperhatikan ada doa yang terlantun, ada kata yang saya langitkan, yaitu mudah-mudahan Bang Rudi Yohanes sang debaters dipilih, dipulihkan, dimenangkan dan ditangkap sehingga suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru. Siapa yang nangkap? Jangan nanti kau bilang ditangkap. Kenapa? Sebentar Bang Siapa Rudi. yang nangkap? Karena begini Bang, kenapa saya mengatakan hal semacam ini? Karena saya perhatikan Bang Rudi ini jiwa sosialnya sangat tinggi, itu yang pertama. Saya perhatikan di Facebook, wah luar biasa ini orang ya, peduli terhadap orang miskin, peduli terhadap keadilan begitu. Itu yang saya nilai dari Bang Rudi secara objektif, meskipun kita sepakat ya bahwa kita berbeda. Seperti halnya kita berdiskusi, ada sesuatu yang kita berbeda, ada sesuatu yang kita acap kali saling melemparkan dalil, saling melemparkan argumentasi, sampai-sampai Bang Rudi mengatakan saya Nandar si bala-bala si terima kasih. Si bala-bala. Iya. Namun di samping itu tetap ada Bang Rudi. Ini ya. Namun di samping itu satu hal yang harus diketahui Bang Rudi. Saya jujur mengagumi Bang Rudi. Itu yang pertama ya. Kemudian saya mendoakan Bang Rudi. Makanya saya tadi dilangitkan loh ya, kata-kata saya itu dilangitkan dalam arti saya mendoakan di setiap sholat saya, di tahajud saya sebut Bang Rudi. Ya Allah, orang ini kiranya suatu saat engkau pulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru dalam pandang Islam. Meskipun memang mungkin Bang Rudi tidak tidak suka saya mendoakan ini, namun dalam hal keyakinan saya ini adalah doa terbaik untuk orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Begitu Bang. Boleh nggak saya nyanyi kemesraan ini? Jangan. Apa aja teletabis berpelukan. Oke, jadi sedikit saya potong di sini sudah ada yang bergabung. Iya. Lanjut Bang Rudi. Terima kasih Nandar atas doa-doanya. Kalau saya sih menerima kalian mendoakan saya, ya terima kasih atas nama Tuhan masing-masing, terima kasih. Yang saya takutkan Tuhan kalian yang marah karena kalian mendoakan orang kafir. Saya nggak ngerti ya, tetapi mudah-mudahanlah doanya bisa diterima dan ya kalian banyak-banyak berdoalah. Siapa tahu isi Al-Quran itu benar, dikatakan bahwa yang membolak-balik hati adalah Allah SWT. Kita kan nggak bisa ibaratnya menyangkal kalau betul Tuhan itu ada kan? Ya. Iya. Oke, yang lain. Saya boleh ya ikut mendoakan juga Ustadz Yonatan Nandar, insya Allah. Ya, silakan. Tapi Bang Uniripa, tapi sebentar ya, saya klarifikasi 1 menit aja. Jadi di dalam Islam itu mendoakan orang yang berbeda keyakinan itu boleh agar dia mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan petunjuk, menjadi seorang mu'alaf, itu boleh Bang Rudi. Terima kasih. Ya. Siap. Iya betul. Yang nggak boleh itu adalah orang saya mendoakan Nandar, itu nggak boleh ya. Oh nggak boleh ya? Boleh. Ya, karena saya kan kafir.
Kafir Bang nggak Rudi, boleh mendoakan. Uniripa mau mendoakan ini. Siapa tahu doanya didengar boleh. oleh Allah. Silakan Uni. Siap. Ya, saya nanti doanya sepertiga malam aja, jangan sekarang. Nah, jadi Siap, saya siap. mengundang ada lagi 2 orang tamu kita. Sebentar saya buka mute-nya dulu. Ada Bang James dengan Gope Kowe. Jadi saya mohon ya untuk ada yang masuk di sini, Bang James insya Allah tidak akan menghujat. Bang Gope Kowe saya kan belum kenal. Kalau bisa jangan ada hujatan di sini ya, karena kita membicarakan tentang ketuhanan. Jadi saya harap kita sama-sama untuk saling ini aja. Silakan saya buka mute-nya untuk berbicara dengan Bang Rudi atau Bang Yonatan Nanda. Silakan, mungkin dari Bang James dulu. Bintang tamunya 1 dulu, jangan 2. Yonatan Nanda. Ya, bintang tamunya 1. Saya lupa. Bang Yonatan Nanda partisipan. Siap. Silakan bertanya Bang James, apapun Nandar, tetap. sebentar. Nandar kan sudah selesai. Diturunkan aja Nandar. Ya, jangan, nggak apa-apa. Saya suka nengok Bang Rudi dengan Bang Yonatan Nandar ini berdampingan loh. Kenapa ya? Maksudnya ada di. Aku tatapan mata si Nandar ini nggak kuat aku melihatnya. Oke, turunkan aja. Biar turun sendiri aja, nggak apa-apa Bang Yonatan Nandar bisa. Oke. Ya, siap. Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, silakan. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang James. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Rifa. Mohon izin untuk Pak Gope, saya duluan Pak ya. Silakan. Ya, ini saya mau sedikit mengeksplor sedikit tentang apa yang telah saya pelajari kepada Pak Rudi Yohanes. Kalau boleh tahu, boleh diulangi kembali sedikit saja Pak. Apakah Yesus itu mati atau tidak? Saya tidak terlalu simak tadi soalnya. Ya, itu kan kalau boleh tahu. Kalau nggak boleh tahu gimana? Ya. Tadi kamu bilang kan kalau boleh tahu. Nyimak aja Bang dari ya sini sudah, Bang. Berarti kamu nggak boleh tahu deh. Kalau bertanya jangan banyak basa-basi, langsung bilang. Iya, jangan kalau tanya boleh aja, tahu, nggak boleh tahu. To the point. To the point ya Bang Rudi, maksudnya Bang Rudi ini orang yang tipikal yang suka to the point Bang James. Beliau maksudnya tanya aja nggak apa-apa, akan dijawab gitu. Silakan Bang James. Ya, jadi Yesus itu mati atau tidak? Ya, saya jelaskan. Ya. Untuk melihat konteks kematian Yesus, kita harus merujuk kepada peristiwa Yunus. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini saya ulang pelan-pelan sekali. Nah, peristiwa Yunus itu Yesus sudah mengatakan di Matius 12 ayat 40, apa tanda Tuhan, kata orang-orang itu, apa tanda guru. Yesus mengatakan tanda itu seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, ya. Maka kita merujuk kepada Yunus 1 dan 2. Di sana dikatakan ini kapal. Yunus dibuang ke laut. Sudah tidak ikan, dimakan. Dan ketika Yunus dimakan ikan, orang di atas kapal melihat dengan mata kepalanya, ya. Dan orang di atas kapal pasti mengatakan bahwa Yunus sudah mati dimakan ikan, karena doa mereka kan, jangan bunuh kami lagi Tuhan seperti si Yunus itu kan dari makan ikan, ya. Nah, mati dari makan ikan. Maka saya buat perumpamaan, orang ini berlayar ke Amerika, ya. Setelah sampai di Amerika, orang di kapal turun, pasti bercerita kepada orang Amerika, kami sudah membuang Yunus ke laut dan dimakan ikan, mati dimakan ikan. Orang-orang di Amerika, oh ya Yunus mati. Nah, ternyata di dalam perut ikan, ini perut ikan, Yunus tidak mati. Dia malah berdoa. Artinya kalau bisa berdoa kan tidak mati, ya. Nah, setelah itu Yunus dibawa ke Niniwe, dimuntahkan oleh ikan. Sampai di Niniwe, Yunus kan bercerita kepada orang Niniwe, aku memang dibuang di lautan itu, dibuang, dimakan ikan, tetapi aku nggak mati di dalam perut ikan. Selama 3 hari 3 malam aku hidup di sana. Nah, gitulah kira-kira. Jadi bagaimana dengan Yesus? Dari luar kubur semua orang mengatakan mati. Benar, Yesus mati. Yesus sendiri yang mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Sudah paham, ya? Setelah masuk ke dalam kubur, ditutup pintu kubur, maka berlakulah hukum Yunus. Dan Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 18, untuk menerimanya kembali. Artinya Yesus bangun. Karena di Yohanes 11 ayat 12 dikatakan, Yesus mengatakan Lazarus itu tidur dan dia akan membangunkan. Jadi Yesus bangun. Demikian, ya.
Orang di luar kubur 3 hari kemudian datang, karena dilihat orang itu Yesus sudah mati. Ketika 3 hari kemudian datang, dilihat Yesus sudah ada di dalam kubur. Maka secara manusiawi dikatakanlah itu bangkit. Paham ya? Dan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan aku mati, dibunuh, atau aku mati dan dikubur. Tidak ada itu, tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan dia mati. Oke, silakan. Oke, Bang James, boleh. kira-kira itu jawaban Bang Rudi. Karena ada di sini 2 orang lagi, kita hanya punya waktu sekitar 30 menit kurang lebih. Kita kasih ke yang lain boleh ya Bang James ya, biar gantian ya. Oh, ya, Atau Bang silakan, James silakan. ada tanggapan lagi mungkin dengan untuk Bang Rudi. Sebenarnya ada Tapi sih, kita Bu. bukan mendebat ya, maksudnya kita tidak buka forum debat. Saya di sini ingin mengklarifikasi keimanan Bang Rudi Yohanes. Kebetulan kalau Abang ingin menanggapi apa statement atau penyampaian Bang Rudi silahkan. Tapi kalau berdebat kita gantian karena ada teman-teman di sini yang lain gitu. Artinya boleh gini, Bu, saya sampaikan apa alasan saya menyebutkan Yesus itu tidak mati, terus saya sedikit berikan komentar saya tentang apa yang disampaikan Pak Rudi barusan. Enggak, kamu ngasihkan aja komentar apa yang saya komentar itu, silakan. Ya, masa begini, kan orang-orang yang kalau diumpamakan dengan Yunus tadi kan, orang-orang sudah turun dari kapal, terus dia mengatakan bahwasannya Yunus itu mati. Nah, apakah secara faktual, secara fakta di dalam perut ikan itu Yunus itu mati atau tidak? Secara fakta ya, bukan kan kalau orang yang bilang itu kan belum tentu fakta, orang yang belum tentu dia ketahui keadaan sebenarnya. Ya, secara faktual kalau kau dimakan kalau kau dimakan ikan pasti kau mati. Tidak ada orang yang mati yang hidup di dalam perut ikan. Contoh, karena di dalam perut ikan itu ada enzim yang melumatkan daging. Misalnya kita dimakan ikan tumah, yang pertama oksigen tidak ada. Karena tidak ada oksigen maka kau mati. Yang kedua ada cairan itu untuk melumatkan daging, maka kau harus mati. Ya, silakan. Ya, berarti secara faktual Yunus mati ya. Berarti Yesus karena mau mengikuti tanda Yunus itu secara biologis sebelum dia ditaruh di lubang kubur, dia mati. Dia mati secara biologis ya. Fakta ya. Dari sudut manusia dia mati. Oke, itu aja ya. Oke, ya secara kemanusiaan dia mati begitu ya. Sekarang ya, saya cuma mau berikan komentar dikit ini Bu ya, karena tidak ada sesi debat, saya langsung saja berikan silakan. Setelah ini siap-siap Bang Rantai Perak. Siapa bukan yang setelah warna merah putih ini nanti setelah Bang James. Silakan Bang James. Ya, saya dapat sebuah ayat di Alkitab, yaitu di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Di situ dikatakan sudah dibuat tadi itu, sudah diucapkan Umi Rifa. Oh gitu ya. 1 Timotius berapa? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. 6. Oke, kita ulang 16 ya. Silakan. Yang dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Di situ kan dijelaskan karakteristik Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Tuhan itu seperti ini loh, yaitu tidak mati, begitu kan? Nah, kalau Yesus mati, berarti dia keluar dari karakteristik yang Tuhan jelaskan mengenai dirinya. Begitu, Bang Rudi. Ya. Itu aja. Terus begitu aja, karena tubuh kemanusiaan Yesus itu bagian dari Trinitas menurut Pak Rudi kan? Enggak, tubuh kemanusiaan Yesus bukan bagian Trinitas. Kalau kamu bicara Trinitas itu lain lagi bahasanya. Paham ya? Yesus sekarang tidak pakai tubuh manusia, tidak pakai tubuh lagi. Karena Yesus sudah di sorga dalam tubuh kemuliaan. Oke, itu aja ya. Siap. Oke. Closing statement Bang, closing statement 10 detik. Enggak usah closing statement. Enggak Bang Jen, biar ini karena ini udah mau kita kan cuma satu setengah. Ini mohon maaf keterbatasan waktu. Sebenarnya tadi pun Bang Rudi, sama-sama Bang Jem. Memang saya tidak membuka forum debat sekali lagi ya, tapi saya hanya ingin mengklarifikasi apa statement Bang Rudi yang saya lihat ketika beliau sedang live, dan memang saya beri judul program saya ini adalah TWK, tes wawancara keimanan dengan Rudi Yohanes gitu ya. Saya anggap ini narasumber kemudian ngobrol. Tapi di sini juga nggak masalah, Bang Rudi bilang tadi masukan, dan ini ada satu lagi namanya Bang silakan saya buka mute-nya dulu Pak Bang Gope Koe. Saya unmute, silakan untuk berbicara.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal semuanya yang ada Salam. di sini. Saya ini pendatang baru, mudah-mudahan diterima. Dan saya selalu sering mengikuti debatnya Bang Rudi. Nah, saya menilai mudah-mudahan Hidayah cepat menghampiri Bang Rudi. Karena semakin ke sini saya mengikuti debat Bang Rudi, semakin terbuka. Logikanya semakin terbuka. Mudah-mudahan Hidayah cepat menghampiri. Hanya itu aja. Terima kasih Bu Rifa. Terima kasih Pak Go. Waalaikumsalam Pak Gope. Maaf saya tidak tahu nama aslinya. Kalau saya salah menyebutkan namanya mohon maaf. Dan sekarang saya berikan kepada Bang Rantai Perak. Silakan saya buka namanya mic-nya dulu. Gopeku. Bu Rifa, Oh iya, Pak Gope. Siap. Saya buka mute-nya Bang Rantai Perak. Silakan berbicara narasumber kita Bang Rudi. Oh dia tidak bisa dibuka. Bang Rantai Perak silakan buka sendiri mute-nya. Oh ya. Mohon izin lip Bang Rudi. ya. Oh iya Pak Gope. Terima kasih Pak Gope. Bang Rantai Perak mungkin sedang berada di ini ya, sedang berada di jalan, suaranya agak ngebas dan agak sedikit mengganggu. Oke, silakan Bang Rantai Perak, silakan berbicara atau ngobrol dengan Bang Rudi. Ya, soal apa ya? Yesus. Maksudnya saya mencoba. Tentang apa yang? Silakan. Saya mencoba memahami pikiran Pak Rudi ya tentang dunia orang mati itu ya. Memang kalau di perjanjian lama orang yang mati itu ke dunia orang mati. Kalau dalam perjanjian baru ke Firdaus ya. Jadi orang-orang yang ada di dunia orang mati waktu kematian Kristus itu dia dibawa ke Firdaus ya. Yang jadi apa Bang Rudi dunia orang mati dan kematian kematian di dalam perjanjian lama dengan di dalam perjanjian baru bagaimana menurut Bang Rudi? Ya, kalau mengenai kematian semuanya sama. Mau di perjanjian baru, mau di perjanjian lama. Hanya ada perbedaannya sedikit. Di perjanjian lama itu penebusan dosanya belum ada. Kecuali memotong hewan. Dan itu pun seperti yang pernah saya katakan, harus pada saat ini dipotong hewan, kita mati saat itu mungkin ya masuk ke surga. Tetapi Alkitab berkata tidak satu orang pun yang ke surga karena menyembelih hewan itu. Kecuali Henok dan Elia, dia tidak mengalami mati. Nah, di perjanjian baru, Yesus sudah datang. Itu jadi jauh sekali lah bedanya. Sorry, saya bilang tadi sedikit, tapi jauh. Yesus datang dan bilang darahnya adalah penebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya Yesus mengatakan orang yang mati di dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Dia itu siapa? Yesus. Yesus itu sekarang di mana? Di sorga. Tetapi Yesus sudah tahu tempat mereka bukan di istana kerajaan sorga itu, di wilayah tahta kerajaan sorga. Tetapi mereka ditempatkan di mana ada pohon kehidupan atau Firdaus. Itu saja bedanya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang zaman dahulu yang belum ada penebusan dosa dan dia ketika mempersembahkan hewan pengganti dosa itu dia tidak mati pada saat itu dan dia mati artinya Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya di kitab perjanjian baru dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut menginjili orang-orang yang mulai dari zaman Adam sampai sebelum Yesus ya. Itulah kira-kira gambarannya. Silakan. Ya, silakan mungkin Bang Rantai Perak ditanggapi. Tapi sekali lagi ya, setelah itu kita akan ke teman yang satu lagi. Silakan Bang Rantai Perak. Oh ya, maksud saya begini ya. Kalau ini pemahaman saya ya. Kalau kematian orang-orang di perjanjian lama itu ke dunia orang mati. Itu bahasanya dunia orang mati. Itu diceritakan juga di apa ya? Di Yakub ya. Waktu adiknya Yusuf itu mau dibawa itu, dia kan bicara situ kalau kamu anak itu hilang, kamu akan membawa yang ubanan ini tuh turun ke dunia orang mati. Itu juga banyak ya kalau di perjanjian lama itu
banyak yang berbicara tentang apa ya, turun ke dunia orang mati itu ya. Kalau di Yunus ya, Yunus tadi kan berbicara perjanjian lama. Di Yunus, ini Yunus juga kan perjanjian lama. Di situ dikatakan di Yunus 2 ayat 2, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Jadi kalau saya melihat dari sini begini ya Bang Rudi, Yunus ini benar-benar mati. Fisiknya benar-benar mati ya. Karena ini dikatakan dari tengah-tengah orang mati, aku berteriak. Dari tengah-tengah dunia orang mati ya. Dunia orang mati kan kalau dalam konteks perjanjian lama itu kan kematian fisik itu. Ya. Oh iya ya, lanjut Pak Rudi. Saya ingin dengar penjelasan Pak Rudi. Oke. Silakan tanggapi Ya. Bang Rudi. Sama dengan Yesus juga, alam kubur itu, kuburan Yesus itu dibilang bisa juga dikatakan di tengah-tengah orang mati. Tetapi faktanya Yunus maupun Yesus tidak mati, ya kan? Yunus ditelan ikan. Maka dia katakan Yunus di sini kan katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Nah, artinya di sini jelas mengatakan bahwa di perut ikan itu adalah sebuah dunia kematian kalau orang melihat ya, dan dia bisa berteriak. Apa bisa orang berteriak dari orang mati? Nggak bisa. Kalau orang mati kan ada di Mazmur dikatakan dia maksudnya segala maksudnya hilang. Dia tidak bisa lagi bersuara, tidak bisa mengapa-ngapa ya. Maka kalimat di sini adalah kalimat mengatakan dari tengah-tengah dunia orang mati. Artinya kalau orang sudah dimakan ikan itu ya itu sama dengan sudah tengah-tengah orang mati lah itu. Sama dengan Yesus. Bisa jadi Yesus mengatakan dari tengah-tengah orang mati karena kubur itu adalah bagian dari orang mati, tetapi faktanya dia tidak mati. Ya, dan baca aja ayat selanjutnya. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi ini sepertinya dia jadi mulai berpuisi ya, atau memujilah atau apa. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkin aku yang mandang lagi baitmu yang kudus, segala air telah mengapung ya, dan segala macamnya dibaca-baca saja. Nah, andai kata Yunus betul mati, maka dalam 3 hari dia sudah hancur. Ya, 3 hari dia dagingnya itu hancur ya, karena kayak kalau ikan paus kan besar sekali ya dan membusuk. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Kalau memang dia betul-betul mati total ya. Tetapi di situ ungkapan dunia orang mati adalah karena perut ikan itu memakan dia, dan itu kita boleh katakan dia sudah mati. Silakan. Ya, saya tambahkan. Oke, Bang Rantai Perak gimana? Mau menambahkan lagi ya? Oke, silakan. Kalau soal teriak dari dunia orang mati, Pak Rudi, itu darah Habil juga masih berteriak, Pak. Ketika dia mati, darahnya masih berteriak. Oke, kita punya waktu sekitar 17 menitan ya. Saya tahu Bang Rudi sangat sibuk punya kegiatan. Bang Rantai Perak, saya harap mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan suatu saat Bang Rantai Perak mungkin bisa japri Bang Rudi ya. Ini kan masalah pemahaman yang antara sesama internal Kristen. Saya memang di sini hanya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan Bang Rudi. Jadi saya harap Bang Rantai Perak maklum. Aku jawab silakan. dulu ya. Oke, boleh silakan. Nah, ini sebentar ya. Sebentar. Ketika kita masuk kejadian 4 itu ya. Nah, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, ini kan Tuhan, kawan. Tuhan yang mendengar mengungkapkan bahwa darahnya si adiknya si Kain dan Habil ini kan terjadi pembunuhan. Berteriak dari tanah kepadaku, katanya, kepada Tuhan. Bukan kepada manusia ya. Dan kalau kita merujuk ayat itu, banyak ayat di kidungnya Daud, nyanyiannya Daud, dikatakan orang yang sudah mati tidak punya hubungan lagi apa-apa dengan Tuhan. Bahkan memuji nama Tuhan pun tidak bisa. Nanti dicari saja aja. Banyak ungkapan-ungkapan di sini yang merujuk kepada bukan makna sesungguhnya, tetapi makna kiasan. Ya. Tunggu ada orang. Oke, silakan. Kalau ada lagi, silakan.
Gimana Bang Rudi, masih mau mendengarkan Bang Rantai Perak melanjutkan apa mungkin pernyataannya? Lanjut lagi yang lain. Oke, Bang Rantai Perak, terima kasih ya sudah bergabung di channel saya. Ya, Mohon maaf sama-sama. ya. Dan terima kasih, saya memberikan kesempatan kepada saudara yang lain yang ini di sini Bobo ya untuk speak up. Saya buka mute-nya agar kondusif. Silakan Bang Bobo ingin berbicara, dibuka saja mute-nya sendiri. Silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, menarik sekali dengan tema Yesus mati atau hidup. Dalam konsep yang kita ketahui, apabila orang mati itu tidaklah bernafas lagi, tidak apa tuh, aliran darahnya pun berhenti. Itu definisi kematian. Saya ingin bertanya sehubungan dengan yang ditanyakan, apa tuh sehubungan dengan tema ini mengenai kematian Yesus. Dari pendapatnya Bang Rudi mengatakan bahwa Yesus itu tertidur. Sebenarnya tertidur di sini dari pandangan Bang Rudi itu menguatkan itu bagaimana? Saya ingin mendengarkan. Terima kasih. Ya, tertidur di sini, kalau yang seperti yang Yesus katakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Maka kalau kita giring ke arah manusia, kalau orang yang sudah tercabut nyawanya, ya, dan dikubur, itu tidak ada istilah lagi bahwa dia akan hidup, kecuali oleh kayak Yesus membangkitkan Lazarus, kan demikian ya. Hai Lazarus, keluarlah engkau, kan demikian, dan dia sudah dikafani. Nah, tetapi Yesus mengatakan dia bukan seperti itu. Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ya, kalau kita memberikan nyawa, kita ingat kisah Ayub. Iblis datang, ingin menguji Ayub, datang dia melapor kepada Tuhan. Silakan kamu uji, tetapi jangan sentuh nyawanya. Artinya yang menyentuh nyawa manusia itu adalah iblis. Kalau Yesus mati, maka Yesus disentuh iblis nyawanya. Sementara Yesus mengatakan, disentuh iblis nyawanya, itulah sebabnya Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Contoh, jika satu hari saya mati, itu karena iblis menyentuh nyawa saya atau mengambilnya ya, tapi atas seizin Tuhan, maka saya mati. Maka kenapa saya mati? Karena saya berdosa. Itulah sebabnya Kejadian 3 dikatakan dengan makananmu si debutana itu ke manusia. Jadi ketika saya mati artinya iblis sudah memakan saya. Nah, ketika Yesus bagi sebagian orang dikatakan Yesus mati permanen, baik di dalam dan di luar kubur, artinya Yesus berdosa sesuai Roma 6 ayat 23. Dan artinya Yesus nyawanya disentuh iblis. Faktanya Yesus mengatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya nyawa Yesus masih berada di dalam dirinya, tidak ada yang mengambil. Maka kalau nyawa kita di dalam diri kita, itu hanya tidur. Orang tidur kan gini, kayak mati. Tiba-tiba apa? Hidup. Ya, itulah yang bisa aku bilangkan. Silakan. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi Johannes. Tapi sebenarnya saya ada beberapa poin yang mengganjal dari pernyataan ini mengenai iblis mencabut nyawa. Itu bagaimana itu jalan ceritanya? Mungkin dalam konteks Bible itu bagaimana? Dan yang pertama, yang kedua itu satu-satu. Oke, yang pertama dulu. Nanti kamu tolong baca Ayub, kitab Ayub kamu baca pelan-pelan. Yang pertama, yang kedua Roma 6 kamu baca. Yang ketiga Kejadian 3 bahwa si ular itu sudah dihukum dengan dengan perutmu yang kau berjalan dan debu tanahlah makananmu. Ya, itulah, silakan. Apalagi nanti baca ya, jangan lupa ya. Kejadian 3, catat kalau lupa. Kisah Ayub dan Roma 6 ayat 23. Silakan. Terakhir. Oke, yang terakhir ini. Terima kasih Bang Rudi. Definisi kematian kita kan sudah jelaskan bahwasanya tidaklah bernafas atau tidak berdetak lagi jantung. Apakah Yesus di situ masih bernafas atau berdetak jantungnya? Karena walaupun tidak mati dikubur pun banyak orang mati digantung, dihukum gantung gitu. Mereka tidak berdetak maupun tidak bernafas. Terima kasih. Oke, ku jawab sama dengan Lazarus. Apakah Lazarus itu jantungnya berdetak? Tidak. Apakah di situ Lazarus
sudah begini begono. Tidak, dia sudah 4 hari malah di dalam kubur. Dan Yesus datang memerintahkan. Itulah sebabnya dikatakan di hadapan Tuhan tidak ada yang mati, tetapi yang tertidur. Dan Yesus mengatakan, mari kita bangunkan. Selesai. Ini kita bicara bukan manusia. Yesus kan tidak manusia 100% seutuhnya. Ya. Jadi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, bukan berarti nyawanya itu diserahkan kepada iblis atau dikeluarkan dari tubuhnya, tidak. Dia masih tetap di dalam dirinya dan mengambilnya kembali. Kalau nyawa ini ditaruh di satu tempat, tempat mana yang pantas untuk nyawa? Apakah ditaruh di sorga? Kemudian Yesus mengambilnya kembali. Kalau sudah melayang, kalau kita bicara logika, kalau sudah melayang nyawa dari badan kita, kita tidak bisa mengambilnya kembali. Kecuali orang tertidur. Nyawanya masih di dalam dirinya, tetapi dia seperti orang mati. Dan dia bisa ngambilnya kembali, itulah dia terbangun. Oke? Tetapi itu hanya berlaku untuk Yesus, karena Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk mengambilnya kembali, kapanpun. Tidak ada yang bisa memegang nyawanya, termasuk Bapa di surga pun tidak, karena sudah dikuasakan kepada Yesus. Oke? Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu sekian. Oh, cuman pesan aja sih, Bang. Pesan apa, martabak? Oh ya, terima kasih waktunya, Bang. Ya gitu caranya. Bang Rudi ini sebenarnya humoris orangnya sebenarnya. Suka bercanda orangnya. Oh, saya Jangan paham panjang. kok. Mukanya lucu kok tuh lihat bacanya. Orangnya suka bercanda sebenarnya, cuma karena jatuh ke dunia debater ini makanya terlihat tidak lucu ya Bang Rudi ya. Oke, Bang, saya panggilnya Bang Bobo ya. Iya. Ya, silakan Bu. Ada lagi mungkin biar kita ini sudah mau ke 1 jam ke 30 menit, tinggal berapa menit lagi. Saya tidak mau mengkorupsi waktu Bang Rudi. Ya. Beliau masuk ke sini saja sudah Oke. syukur. Oke, Bang Bobo. Begitu aja dulu. Oh ya, Kita cuma pesan lanjutkan sedikit, Bang. kapan waktu. Ya, silakan pesannya. Iya. Saya sih termasuknya orang yang rasional. Kalau ketika orang memiliki asumsi atau debat dalam menyampaikan pemaparannya, yang paling terpenting adalah penilaian penonton. Itu aja sih, Bang. Apapun. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih buat Bang Bobo. Jadi closing Bang, apa mungkin pesan buat kami semua atau apa buat umat Kristen dan umat Islam ataupun apa yang ingin Abang sampaikan terkait tentang yang Abang sampaikan? Silakan. Ya. Saya hanya mau menyampaikan kepada orang Kristen, kalau kalian merasa apa yang saya katakan kurang tepat, ujilah. Karena setiap saya malam putar-putar ya. Saya setiap malam live, kalian bisa masuk dan uji ya. Dan jangan takut untuk berbeda, tetapi harus siapa mendalilkan, dia yang harus pembuktiannya. Nah, bagi saudara-saudara muslim, coba kalian buka diri seperti saya. Kalian nanti diundang ke channelnya Kristen, terus kalian ditanyai kalau mampu. Terutama si Dondi Setan dan si antek-anteknya si Graham Walaf lah ya. Karena saya pikir mereka merasa hebat di situ berkumpul. Kalau memang berani satu hari masuk ke channelnya Kristen, setelah itu kalian bersedia untuk ditanyai seperti ini. Dan harus jawabnya dari Al-Quran. Saya gimana? Siap. Boleh. Kapan Umi punya waktu? Kapan Bang Rudi bisa? Besok saya ada rencana dengan Pak Edo CIA, kemudian ada dengan beberapa mualaf. Mungkin kurang lebih 3 atau 4 hari ke depan. Biar saya cuma 1 hari, 1 kali bisa live-nya 1 hari Bang, nggak bisa banyak-banyak. Jadi siap. Dan boleh. kalau Rifa sudah siap, WA saya tidak akan bertanya, tetapi saya inginkan penonton yang bertanya kepada Rifa. Kalau saya bertanya nanti sulit ya. Saya hanya kayak seginilah. Saya menanya kayak tadi kan, bagaimana menurutmu gini gitu aja. Saya malah senang. Saya silakan Bang Rudi bertanya malahan. Jadi kita bisa heart to heart. Maksudnya bisa saling memahami. Kalau saya saling memahami justru akan meningkatkan toleransi kita. Jadi saya paham bagaimana pola pikir Bang Rudi. Dan kalau saya orangnya jujur aja Bang, jika saya tidak mampu menjawab, saya akan bilang tunggu dulu, mungkin saya akan carikan jawabannya. Jika saya mampu menjawab, saya jawab di tempat gitu. Karena Al-Quran memiliki beberapa metode untuk menjawab, tidak asal-asal gitu. Silakan Bang Rudi. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mau maaf. Oke, Ripa, kita bisa berpisah ya, Ripa. Iya, terima kasih banyak sudah mampir. Iya. Terwankan lagi mengenai Taman Eden, mengenai
bercerai tadi. Siap. Sampai jumpa. Siap. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga sehat terus keluarganya. Salam untuk istri dan anak-anak. Oke, terima kasih.